Tes. Oh, langsung. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, hari Ahad 10 Maret 2024, hari-hari di penghujung ya, di akhir-akhir bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, sambil menunggu keputusan dari pemerintah. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa, bisa bertemu di tempat ini dalam rangka saling nasihat menasihati, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian, di sini pesantren kilat ya untuk mu'alaf. Insyaallah kita akan membahas seputar skala prioritas dalam beribadah di bulan Ramadan. Skala prioritas dalam beribadah di bulan Ramadan. InsyaAllah mungkin ada di antara kita yang sudah menjumpai Ramadan itu mungkin lebih dari sekali ya. Ada yang 4 kali, 5 kali. Ada yang menjumpai Ramadan baru mungkin sekali ya. Atau ada yang menjumpai Ramadan belum pernah ketemu sama Ramadan karena masih di agama yang sebelumnya. Maka di sini di dalam Islam Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan yang penuh dengan keberkahan atau penuh dengan kebaikan. Di dalam bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam, kita yang ridho Islam sebagai agamanya, maka Allah mewajibkan kita ibadah apa? Ibadah puasa. 1 bulan penuh. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya, karena di dalam Islam 1 bulan itu kalau enggak 29 berarti 30. Jadi dalam Islam tidak ada 28 hari, tidak ada 31 hari. Dan perlu kita ketahui bersama dan kita ingat bahwasanya puasa Ramadan ini termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam atau pondasi. Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita apa? Salat 5 waktu sehari semalam, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian nanti itu zakat bagi yang mampu. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian menunaikan ibadah haji. Ini rukun Islam yang harus terus kita perhatikan karena ini namanya pondasi. Kalau pondasinya itu kuat, kokoh, insya Allah nanti bangunannya itu akan kuat. Tapi kalau pondasinya itu rapuh atau lemah, dikhawatirkan bangunan itu akan hancur atau akan roboh. Ya. Jadi perlu kita ingat, terus kita ingat bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan kewajiban dan termasuk salah satu rukun Islam. Kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam Islam kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kita dan orang-orang setelah kita nantinya, maka Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita di dunia ini dan nanti di kehidupan akhirat. Sehingga Allah wajibkan kita puasa selama 1 bulan penuh kurang lebih, ya 1 bulan full, itu untuk 100% untuk manfaatnya bagi kita semuanya. Di antaranya adalah puasa itu menjadikan kita, melatih kita sebagai orang yang bertakwa. Agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun.
Ya. Dengan puasa itu nanti kita ya merasakan bagaimana enggak enaknya orang lapar, orang haus. Sebagaimana yang dialami sebagian saudara-saudara kita yang mereka sempit dalam faktor ekonomi sehingga kadang ada makanan, kadang enggak ada. Sehingga mereka pun harus bersabar dalam menahan lapar. Jadi dalam puasa ini di antaranya kita ya melatih bagaimana sabarnya orang-orang miskin ketika mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Mereka harus bersabar, mereka harus ya berusaha keras mencari rezeki dan sebagainya. Dan masih banyak tentang hikmah-hikmah dari ibadah puasa itu sendiri yang mungkin sudah dibahas di pekan lalu ya, karena pekan lalu juga ada kajian tentang Ramadan. Adapun materi kita di pagi hari ini menjelang siang ini adalah skala prioritas. Bagaimana membuat urutan-urutan mana yang harus didahulukan dan mana yang masih bisa ditunda dalam menjalani ibadah-ibadah khususnya di bulan Ramadan yang akan tiba ini 1445 Hijriah. Yang pertama di antaranya para hadirin sekalian, yaitu di saat di bulan Ramadan atau di luar Ramadan yang harus kita perhatikan adalah mengutamakan amalan-amalan yang hukumnya wajib, mendahulukan, mengutamakan atau mengedepankan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib sebelum kita menyibukkan diri dengan ibadah yang itu hukumnya sunnah. Karena di dalam Islam itu kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Mubah ini boleh. Kemudian ada makruh, ada haram. Ya. Maka perlu kita ketahui mana yang wajib, kemudian mana yang sunnah. Karena kalau yang wajib ini kita tinggalkan, itu resiko bagi kita. Ya, kita akan mendapatkan dosa karena amalan wajib ini kita tinggalkan. Namun kalau yang sunnah ini kita tinggalkan, maka ya tetap kita nggak dapat pahala, tapi kita juga tidak mendapatkan dosa. Ya tentunya yang pertama di Ramadan atau di luar Ramadan, amalan-amalan yang wajib ini harus kita perhatikan. Contohnya amalan yang wajib apa para jemaah sekalian? Salat 5 waktu. Ya. Jadi salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini harus tepat pada waktunya. Jangan diakhir-akhirkan apalagi sampai keluar waktunya. Misalnya nanti di Ramadan ketika azan maghrib itu kita makan ringan ya, takjil namanya, kurma atau air atau makanan-makanan ringan. Kemudian saking nggak kuat akhirnya makan, salat maghribnya kelewat. Ya sudah loh, kok sudah ada nisya, saya belum salat maghrib, kan berbahaya. Ya, jadi berbuka, menyegerakan berbuka itu bagus ya, memang itu sunnah dianjurkan. Tapi kita berbuka secukupnya. Setelah itu salat maghrib di awal waktu, tepat pada waktunya. Baru setelah itu silakan makan makanan yang berat. Ya mau 2 piring. Tapi masuk tak 2 piring. Ya jangan 2 piring ya, ini melampaui batas namanya. Ya. Jadi intinya ini ya, yang wajib itu dahulukan. Yang wajib itu dahulukan. Kemudian nanti termasuk juga puasa. Puasa Ramadan ini kan wajib fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah yang beragama Islam, yang balik, yang berakal, yaitu wajib ya. Maka perhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Termasuk yang wajib ini banyak, berbakti kepada orang tua. Ya, jadi jangan karena alasan puasa, lemes, lapar, orang tua kita menyuruh ini beli ini, nanti dululah. Ya tetap kita laksanakan, karena sama-sama wajib. Kenapa kita benturkan? Ya, sama-sama wajib ya dikerjakan. Kalau orang tua kita perintahkan, misalnya memerintahkan beli ini, beli sesuatu ini, ya sudah kerjakan. Karena berbakti kepada orang tua itu sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban. Orang tua kita punya jasa yang nggak mungkin kita bisa membalasnya bagaimanapun. Ya, seandainya kita punya harta sepenuh bumi ini, itu nggak bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Sedikit pun nggak bisa. Itu dalam Islam seperti itu.
Ya, banyak hal-hal yang wajib ini menjaga amanah. Misalnya kita kerja di perusahaan, di pabrik, itu kan ada jam masuk, jam pulang. Ya kita harus amanah. Karena menjaga amanah ini kewajiban. Jangan karena alasan puasa kemudian malas-malasan bekerja, banyak tugas-tugas yang terbengkalai, ini juga tidak dibenarkan. Ya. Jadi berpuasa itu bukan alasan untuk mengabaikan amanah, mengabaikan tanggung jawab, tapi tetap semuanya jalan. Kalau kita belajar sejarah, di antara peperangan dalam Islam itu terjadi di bulan Ramadan, perang Badar. Nanti kalau baca sejarah ya, perang Badar itu di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan puasa-puasa tetap Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka juga berjihad. Jadi salah atau keliru kalau Ramadan itu identik dengan malas-malasan, rebahan, ya, atau dan lain sebagainya. Tetap semangat ya, ya tetap kita atur bagaimana sahurnya itu cukup, ya. Kemudian jangan lupa memohon kemudahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menentukan skala prioritas dalam beribadah, khususnya di luar di Ramadan dan juga nantinya di luar Ramadan. Perhatikan yang wajib, baru yang sunnah. Ya, sholat tarawih itu sunnah. Ya tetap kita lakukan, tapi yang wajib sholat isyaknya jangan lupa. Kemudian sama halnya dengan orang yang sahur ya. Sahur ini sunnah, tetap kita lakukan karena bernilai pahala. Sahur, tapi ya sahurnya ya jangan kekenyangan kan begitu. Nanti sholat subuhnya kelewat. Ya matahari sudah terbit baru sholat subuh, ini kan berbahaya, berisiko. Ya berisiko bagi nanti kita di akhirat. Kemudian para hadirin sekalian yang kami muliakan, yang berikutnya di antara hal-hal dalam skala prioritas itu yang kedua, setelah tadi kita melakukan amalan-amalan yang wajib, mendahulukan yang yang wajib, baru kemudian kita melakukan ibadah atau amalan yang sifatnya atau hukumnya sunnah. Yang kedua adalah tanamkan selalu keikhlasan. Perhatikan aspek keikhlasan. Semakin kita itu bisa ikhlas dalam beribadah, maka pahala atau ya ganjaran itu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya keikhlasan di sini, kita melakukan ibadah apapun bentuknya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan pahala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan surganya. Ya, yang namanya surga ini luar biasa. Itu latar belakang kita atau motor penggerak kita dalam beribadah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita ikhlas, itu pahala yang dijanjikan oleh Allah akan semakin besar. Ya. Nanti bisa disimak di surat Al-Mulk ayat yang kedua ya. Al-Mulk atau surat Tabarok ayat yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus, yang paling bermutu, yang paling berkualitas amalnya. Sehingga di dalam Islam ini itu nggak bisa kita yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya sudah beramal. Tidak, tapi di dalam Islam itu harus kita perhatikan masalah mutunya. Kualitas ibadah itu bagaimana? Kalau dalam hal dunia ya, kita beli barang, beli sepatu, beli tas, ya beli pakaian, itu kita nggak mau barang yang ecek-ecek, barang yang yang palsu lah. Kita maunya yang ori, karena yang ori ini biasanya yang kualitasnya bagus kan begitu. Dalam masalah dunia seperti itu. Dalam masalah akhirat, ya, yang dimana kita beribadah, maka tentunya mutu, kualitas ini juga harus terjaga. Ya. Tadi sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus. Ya, Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Tapi Allah mengatakan apa? Yang paling bagus, yang paling berkualitas. Nah, di antara hal yang menentukan kualitas
berkualitas atau tidaknya suatu amalan itu adalah faktor keikhlasan. Ya, faktor keikhlasan. Sehingga nanti nih kita puasa ini karena ikhlas karena Allah. Karena Allah yang mewajibkan kita puasa, saya puasa. Ya, karena puasa ini termasuk rukun Islam, ya saya puasa. Kalau saya orang Islam, maka saya puasa. Ini jadikan keikhlasan itu motor penggerak. Ya, dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita melakukan ibadah itu ingin pujian dari orang, ingin pengakuan, ingin acungan jempol. Ya, jangan seperti itu. Karena kalau kita beribadah atau beramal ingin mendapatkan pujian, khawatirnya amal itu akan sia-sia, tidak bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Ini tanamkan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jangan kita ibadah itu karena nggak enak sama orang, nggak enak sama teman. Ya, nanti gimana kalau saya nggak ini, nanti saya dicela sama teman, dicaci maki, dihina. Tidak. Betul-betul kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semuanya lillah. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, ya. Jadi jadikan seluruh ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat, ya, nanti tarawih, itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, ya sama. Sedekah ini kan ada dua macam. Sedekah itu ada dua macam. Yang pertama sedekah secara terang-terangan. Terang-terangan itu kita sedekah, nama kita diumumkan. Ya, bapak ini, ibu ini sedekah 500.000, sedekah 300.000. Itu sedekah secara terang-terangan. Ada juga yang kedua sedekah secara rahasia. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Tidak ada orang lain yang tahu, termasuk istri kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu. Itu namanya sedekah secara rahasia. Ya. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Dua-duanya boleh dilakukan. Namun usahakan yang porsinya lebih banyak itu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Karena itu lebih dekat dengan keikhlasan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya." Kalau kalian menampakkan sedekah, itu hal yang bagus, hal yang baik. Wa in tukhfuha, kalau kalian sembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, kalian langsung berikan kepada orang miskin, fa huwa khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Ya. Jadi sedekah itu terkadang kita sedekah terang-terangan, namun ada dan perlu sering ini sedekah ini sembunyi-sembunyi. Apalagi di zaman kita, zaman transfer, ya, kita sedekah ya sudah, nggak usah konfirmasi. Apalagi biasanya ada angka, ada kode unik misalnya. Kalau untuk ngasih buka, sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk ini, itu biasanya ada sebagian lembaga yang terpercaya itu ada kode uniknya. Sehingga saya kira kalau sudah ada kode unik nggak perlu konfirmasi, dan itu lebih menjaga keikhlasan tadi, ya. Syukur-syukur kalau kita sedekah itu kita langsung antarkan ke rumah orang fakir miskin. Taruh di depannya, terus kita pergi. Ketok pintunya, kita taruh, kita pulang. Akhirnya orang miskin ini siapa yang ngasih, kan nggak tahu. Jadi sangat rahasia. Ya, karena mohon maaf, orang fakir miskin itu kan mereka juga punya privasi, kan. Mereka harus diperhatikan perasaannya. Ya, yang sangat disayangkan sebagian terkadang mungkin kita dapatkan di bulan Ramadan, mungkin sebagian orang kaya bagi-bagi zakat, orang miskin diundang ke rumahnya, desek-desekan, ada yang pingsan, ada yang semaput, kalau bahasa Jawanya kan semaput kan itu, ya. Ini kurang tepat, kurang baik lah. Seandainya orang kaya itu dia punya data, misalnya nanyalah data ke dinas sosial, mana sih orang-orang nggak mampu. Ya sudah, itu kita ada alamatnya, kita datang ke rumahnya, kasih bantuan sembako, terus kita pulang, nanti kita ketok pulang, insya Allah orangnya akan mengetahui. Jadi nggak perlu tahu siapa yang ngasih, yang penting itu sampai kepada yang memang berhak.
Maksudnya fakir miskin dalam hal ini. Bukan salah tujuan atau salah sasaran. Ini yang kedua itu adalah keikhlasan. Ya, jadi supaya kita bisa menentukan skala prioritas, maka lakukan ibadah itu seikhlas mungkin, ya seikhlas-ikhlasnya. Boleh nggak kalau kita puasa itu supaya nanti badan kita sehat, supaya badan itu langsing? Itu boleh, tapi itu tujuan yang kesekian. Yang nomor 4, nomor 5 atau yang kesekian. Jadi tujuan utama puasa itu adalah untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah. Adapun kalau kita puasa itu ya sekalian diet, sekalian menurunkan berat badan, itu tujuan yang kesekian. Jangan dijadikan tujuan yang inti, tujuan utama. Ya. Sama hanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, sholat duha, jangan sholat duha itu supaya rezekinya lancar. Sholat duha ya sholat duha. Tujuannya ingin pahala. Ya, walaupun sholat duha ini kan sunnah, ya tetap kerjakan. Setelah itu, setelah sholat kita minta rezeki kepada Allah, silakan. Tapi jangan jadikan sholat duha ini semata-mata untuk mendapatkan rezeki. Karena kalau nggak dikasih rezeki, ya kita akan ngomel-ngomel. Saya sudah sholat duha tiap hari, rezekinya kayak gini. Ya salah sendiri karena salah niatnya. Ya. Ini yang kedua yang perlu kita perhatikan agar nanti bisa maksimal di bulan Ramadan khususnya. Yang ketiga, yaitu usahakan kita melaksanakan ibadah, ya itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi semakin ibadah kita sesuai dengan petunjuk beliau, maka insya Allah juga pahalanya itu akan semakin besar. Ya, karena orang yang beragama Islam itu yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal itu beliau sudah menyampaikan semua ajaran Islam. Tidak ada yang beliau sembunyikan, semuanya sudah disampaikan. Sehingga kalau nanti kita puasa, coba gimana sih puasanya Nabi itu, gimana beliau puasa? Oh, Nabi itu kalau puasa itu beliau makan sahur. Ya, maka kerjakan. Oh, Nabi itu kalau sudah waktu maghrib, waktu masuk azan sudah masuk waktu maghrib, beliau menyegerakan berbuka. Ya sudah, kalau sudah azan sudah berbuka saja langsung. Saya masih kuat, saya masih pengen puasa, jangan. Kalau sudah azan maghrib langsung batalkan puasa, maksudnya langsung makan yang ringan. Ya, jangan ditunda-tunda, karena di antara sifat atau tuntunan atau bimbingan Nabi Muhammad SAW dalam puasa itu beliau menyegerakan berbuka. Ya, sahur, saya nggak sahur kuat kok Pak Ustadz. Saya insya Allah nggak sahur juga kuat. Oh, tetap sahur aja. Walaupun Anda yakin Anda kuat fisiknya, Anda bisa menjalani puasa tanpa sahur, itu ya silakan. Tapi tetap saja sahur ya, walaupun beberapa butir kurma atau satu bungkus roti atau satu botol air mineral, yang penting sahur. Ya. Karena diantara tuntunan atau petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam berpuasa itu beliau juga melakukan makan sahur. Ya. Kemudian ketika di Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu beliau sering-sering bersedekah, berderma, suka membantu orang. Kalau di siang hari Ramadan beliau sering membaca Al-Quran, maka kita contoh beliau, kita teladani beliau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau yang masih belajar ngaji, ya semakin semangat belajar ngajinya, belajar tajwidnya, belajar iqra'nya misalnya. Karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, jadi semakin ibadah kita sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka tentunya juga semakin besar pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, misalnya di waktu sahur itu selain kita makan sahur itu juga ada anjuran untuk memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian di waktu sahur itu perbanyak doa. Ya, karena doa-doa di sepertiga malam terakhir itu doa yang dikabulkan. Ya, doa yang atau yang mustajab. Ini intinya nanti bisa dibaca-baca lagi tentang sifat puasa Nabi. Bagaimana dulu
Nabi kita Muhammad SAW itu menjalani ibadah puasanya, ya, bagaimana beliau taraweh dan lain sebagainya. Ini yang ketiga, supaya skala prioritas dalam beribadah itu yang wajib didahulukan, kemudian yang sunnah. Perhatikan aspek keikhlasan dan usahakan ibadah kita di antaranya puasa, salat tarawih dan yang semisalnya itu sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ya, ini secara singkat. Nanti dalam beramal, dalam beribadah itu, ini yang ibadah sunnah. Kalau yang wajib kan yang harus dikerjakan, wajib harus dikerjakan. Kalau yang sunnah ini, itu amalan yang sunnah, yang baik, itu amalan yang sedikit tapi continue, ya. Jadi lakukan amalan itu sedikit tapi continue, terus menerus, ya, berkesinambungan. Misalnya di bulan Ramadan itu kita dianjurkan sering-sering baca Al-Quran. Ya, kalian sudah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Maka ya usahakan, ya, misalnya hari pertama itu dapat setengah juz atau dapat beberapa halaman, beberapa lembar. Maka hari kedua sama, tiap hari seperti itu. Jangan nanti di hari pertama baca 1 juz, hari kedua sampai hari ke-15 libur nggak baca Al-Quran. Ya enggak seperti itu, ya. Maksudnya itu dikit-dikit tapi continue. Karena peribahasa kita kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kan gitu. Titik insyaallah lama-lama jadi besar. Ya sama hanya sedekah kita mampunya berapa? Ya, sedekah kalau misalnya memang kita ekonominya juga masih pas-pasan, tetap sedekah sesuai kemampuan, tapi sedikit tapi terus, ya, maksudnya berkesinambungan, berkelanjutan. Karena amalan ini yang sedikit tapi continue itu insya Allah lama-lama juga akan menjadikan pahala itu menjadi pahala yang besar. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla aw kama qala. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang sedikit tapi continue, ya, sedikit tapi terus menerus. Ya, sampai kapan? Ya, sampai kita meninggal dunia. Baca Al-Quran itu sampai kita meninggal dunia, sedekah itu sampai kita meninggal dunia, ya. Ini yang sunnah. Yang wajib juga sama. Yang wajib kan tadi sudah kita tekankan duluan, ya. Jadi kalau amalan sunnah itu banyak. Amalan sunnah yang yang kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan secara kontinu itu yang kita pilih, yang kita berkesinambungan. Ini poin yang keempat, ya, poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, ya, secara singkat, yang kelima ini lihat amalan, ya. Amalan itu ada katakanlah amalan ada 2 macam. Yang dimana yang pertama amalan itu manfaatnya untuk kita sendiri. Orang lain itu tidak mendapatkan manfaat. Contohnya sholat. Sholat itu kan untuk kita sendiri, pahalanya untuk kita. Orang lain kan nggak dapat manfaatnya. Sama baca Al-Quran, itu ibadah ini adalah manfaatnya untuk kita. Kemudian yang kedua itu ada ibadah yang sifatnya sosial. Sosial itu kita sendiri insya Allah dapat pahala. Orang lain juga mendapatkan manfaat atau faedahnya. Ya. Ini juga pahalanya, insya Allah pahalanya besar para hadirin sekalian. Misalnya kita jadi panitia, ya, panitia pengajian, ya, kita jadi panitia zakat, jadi panitia kurban di hari raya Idul Kurban di bulan Dzulhijjah, kita jadi panitia baksos misalnya, ya. Pokoknya panitia dalam event-event yang positif, ya, bukan event-event yang negatif, ya. Itu kalau kita ikhlas, amalan-amalan ini pahalanya besar. Karena kita dapat pahala, orang lain juga dapat manfaatnya, kan begitu. Orang lain dapat manfaatnya. Ya memang capek, jadi panitia itu capek, Ustaz. Ya capek, siapa yang gak capek? Ya. Tapi itulah namanya kita kalau jadi
di kepanitiaan dalam event-event ibadah, ya kayak zakat, kurban, atau yang semisalnya, kalau kita ikhlas, insya Allah itu pahalanya juga pahalanya besar, ya. Karena itu manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Kerja bakti itu kalau kita ikhlas, kita juga mendapatkan pahala, karena dengan kerja bakti kebersihan lingkungan terjaga, ya, dan orang itu banyak mendapatkan manfaat dan lain sebagainya. Ini poin yang kelima. Ya, diantara supaya kita punya skala prioritas, ya. Oh, ini amalan banyak orang, banyak orang mendapatkan manfaat. Saya juga ikut andil di sini. Selain tadi ya, yang wajib kayak sholat 5 waktu, ya tetap jangan jadi panitia, sibuk jadi panitia, sholat 5 waktunya malah keteteran. Ya tidak, ya seperti itu ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini diantara amalan-amalan yang dalam skala prioritas, yaitu amalan yang disesuaikan dengan waktunya. Amalan yang sesuai dengan waktunya. Waktunya ini yang utama ini, waktunya ini yang utama ini. Misalnya begini, di saat azan berkumandang, ya azan, baik itu azan subuh, azan zuhur, azan asar, kita lagi baca Al-Quran, baik itu pakai mushaf atau pakai aplikasi di gadget kita. Ketika lagi baca Al-Quran, kemudian azan berkumandang, kita berhenti dulu baca Al-Qurannya. Ya, kemudian kita jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai azan itu selesai. Ya, karena kan waktunya itu kan. Nanti setelah azan selesai, kita baca doa setelah azan, kita lanjut lagi baca Al-Quran, silakan. Ya, jadi amalan apa yang di waktu itu yang kita utamakan. Oh, ini waktunya azan. Ya sudah, waktunya azan ini saya jawab azan dulu sampai selesai, kemudian baca doa setelah azan, baru nanti lanjut baca Al-Quran, ya, atau yang semisalnya. Contoh yang lain, amalan itu yang sesuai waktunya itu yang didahulukan. Kita kedatangan tamu, ya, kita pengen sholat sunnah, pengen sholat duha, tapi ada tamu datang nih. Kan di dalam Islam itu kita ada ibadah memuliakan tamu, menjamu tamu. Ya sudah, sholat sunnahnya kita pending dulu. Kita melayani tamu ini, maksudnya tamu datang kita suguhi, ya, kita ajak bicara. Jangan ada tamu kita sibuk dengan HP kita, kan ya gak pantas, sorry. Ya, jadi tamu itu datang, kita sambut, kita suruh masuk, kita suguhi kue atau mungkin makanan, ya. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran itu, di antara yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ketika beliau kedatangan tamu, itu beliau masakkan daging kambing guling, kambing bakar gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung, kambing sukuannya. Ya kalau kita nggak punya daging kambing, ya nggak harus plek gitu, malah paling nggak ya disuguhi apa kan gitu. Itu pun Nabi Ibrahim ketika selesai istrinya masak daging, jadi di antara adab menjamu tamu itu didekatkan para jemaah. Ini misalnya, ini kan kalau di hari raya Idul Fitri ya, di rumah kita kan ada toples ini ya. Biasanya tamu itu kalau orang Jawa itu malu-malu, sungkan. Ya kita sebagai tuan rumah didekatkan, ini buka no toplesnya, ditukno gimana, ini monggo silakan. Itu baru tamunya mau makan kan gitu ya. Itu Nabi Ibrahim seperti itu. Kalau kita ada kisahnya di Al-Quran, di surat apa gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim itu beliau menyanggukan daging, itu didekatkan. Ini silakan. Ya, silakan. Kalau bahasa kita kan kalau makannya ini toples ya dibuka no toplesnya, kalau makanannya dibungkusnya dibuka no bungkusnya gitu. Ditukno, didekatkan. Itu akan menyenangkan juga. Jadi tamunya juga nggak sungkan, nggak segan. Beliau juga menikmatinya. Ya. Jadi ini kembali kepada pembahasan kita tadi. Di antara faktor-faktor dalam melihat dalam beribadah itu, waktunya apa sih sekarang ini? Oh, waktunya mendengarkan azan, ya sudah kita jawab azan dulu. Kalau ada waktunya tamu, ya sudah kita melayani tamu dulu. Ya, nanti kalau tamunya sudah pulang, mau baca Al-Quran, mau aktivitas yang lain silakan. Ya, ini contoh terkait poin yang ini tadi ya, yang keenam ini. Kemudian juga di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan, ini yang mungkin yang terakhir atau sebelum terakhir ya.
Dicatat sendiri ya. Ini yang keberapa berarti? Yang keenam ya. Yang keenam ini menekuni amalan yang Allah mudahkan bagi kita. Jadi begini, menekuni amalan yang Allah mudahkan bagi kita. Disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala membagi amalan itu seperti Allah membagi rezeki. Ada orang yang rezekinya dibuka, luas. Ya. Ada orang yang rezekinya ya pas-pasan. Bahkan ada yang mungkin rezekinya menurut orang ini kurang. Ini sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Itu keyakinan kita. Begitu pula amalan. Ini kalau amalan yang wajib ini semuanya dikerjakan ya. Jangan amalan yang wajib, kalau ini wajib sudah kerjakan. Ini harga mati kalau amalan wajib. Adapun amalan sunnah itu orang macam-macam. Ada orang itu yang baca Al-Qur'annya itu wajib. Tapi puasa sunnah jarang, sedekah jarang. Sholat sunnah kadang-kadang. Tapi baca Al-Qur'annya dia mungkin satu hari 1 juz. Jadi 1 bulan khatam 1 kali. Ada orang seperti itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi orang ini itu memang dia dibuat mudah baca Al-Qur'an. Ada juga orang yang lain yang Allah bukakan bagi orang ini pintu sedekah. Oh, sedekahnya luar biasa, enggak perhitungan dia, pokoknya sedekah. Tapi mungkin puasa sunnahnya jarang, baca Al-Qur'an juga mungkin jarang, sholat sunnah juga mungkin kadang-kadang. Ya. Jadi di sini kira-kira apa ya yang Allah bukakan bagi saya, itu yang kita kita senangi, kita semangat di situ ya. Ada orang-orang yang dibukakan oleh Allah pintu sosial. Maksudnya begini, orang ini jadi relawan. Kalau ada bencana di sini dia datang, ikut jadi relawan. Ada bencana di sini dia datang, ikut jadi relawan. Capek ya capek, tapi dia senang. Ya, karena dengan membantu orang lain itu ada kesenangan tersendiri. Ini kalau kita pernah melakukan hal ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebahagiaan yang tanpa batas ya. Kalau kita membahagiakan orang lain. Kalau kita para relawan ya, ada misalnya bencana di Lumajang, Gunung Semeru erupsi misalnya. Ada bencana gempa di Cianjur, mereka datang. Ya, mereka biasanya orang-orang yang enggak terikat pekerjaannya ya, bukan kantoran. Biasanya orang-orang yang mereka pada swasta. Jadi fleksibel kerjanya. Yang penting istri anak cukup, akhirnya ketika ada bencana dia datang jadi relawan di pengungsian, tidur bareng bersama orang-orang yang mengungsi. Ya mereka capek, tapi mereka senang karena mereka tahu ini amalan sosial, ini pahalanya besar. Ya. Jadi dia dapat pahala, orang lain terbantu karena tenaga yang dia kerahkan ketika musibah-musibah itu menyapa. Ya. Jadi kira-kira apa yang kita mungkin bisa lihat ya, kita merenung, kira-kira apa yang Allah bukakan bagi saya? Oh sedekah, mungkin sholat sunnah atau puasa sunnah. Itu nanti yang kita kita rutinkan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hal berskala prioritas itu perhatikan aspek yang terkait dengan ibadah tadi. Perhatikan hal-hal yang terkait dengan ibadah tadi. Misalnya kalau dalam sholat itu kalau wanita muslimah itu yang lebih utama mereka itu sholat di rumah. Ya walaupun wanita muslimah tidak dilarang, silakan sholat di masjid silakan, dengan tetap memperhatikan adab-adabnya. Namun misalnya kalau seorang wanita misalnya saya tarawih di rumah itu ngantuk, ya sudah silakan tarawih di masjid, di mushola bersama imam, jadi makmum maksudnya ya. Itu silakan. Ya, tapi kalau seorang wanita dia dia sholat di rumahnya, mungkin berjamaah sama anak perempuannya, itu silakan, itu lebih utama. Ya. Atau juga dalam hal-hal ini terkait dengan faktor ibadah itu sendiri ya. Karena sholat itu yang dibutuhkan kan kekhusyuan, tumaknina, tenang. Sholat itu jangan cepet-cepetan. Sehingga kalau kita Ramadan ini nanti, kita di tempat tinggal kita ada beberapa masjid atau mushola. Kita tahu, masjid ini sholatnya cepet-cepetan. Ini tarawihnya singkat. Ya sudah, jangan tarawih di situ. Cari yang agak jauh, tapi tarawihnya tenang, nyaman, bisa kita nikmati. Ya, karena ibadah itu kan kualitas, bukan asal-asalan. Ya,
Terlepas nanti mereka yang cepat-cepatan sholatnya itu gimana, itu urusan belakang. Tapi kalau kita, karena ini termasuk skala prioritas, itu lakukan ibadah yang sesuai dengan apa namanya karakter ibadah itu sendiri. Kalau sholat itu ya khusyuknya, tumakninanya, ya, dan bagaimana kita bisa menikmati ibadah tersebut. Ya, ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah, diantaranya di bulan Ramadan. Ya, perhatikan aspek yang terkait dengan ibadah tersebut. Kemudian juga dalam melakukan ibadah ini usahakan itu kita memperhatikan penampilan, ya. Penampilan, apalagi kalau taraweh ke masjid, ya, salat 5 waktu di masjid itu penampilan para jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, perhatikanlah perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Ya. Khususnya bagi laki-laki. Maka kalau ke masjid, baik itu salat 5 waktu atau salat tarawih, perhatikan penampilan. Penampilan ini diantaranya adalah aroma badan dan aroma baju, itu perhatikan. Kemudian aroma mulut, ya. Jangan sampai kita sholat kemudian orang itu terganggu, mohon maaf, dengan bau badan kita. Pakai parfum. Kalau laki-laki kan pakai parfum. Kalau perempuan keluar rumah jangan pakai parfum. Ya, kalau perempuan di rumah saja pakai parfumnya untuk suaminya dan sebagainya. Ya, atau pakai deodoran. Mohon maaf, ini bukan menyinggung dan sebagainya. Ini untuk kenyamanan bersama. Kan kita sholat bareng banyak orang gitu kan. Ya, ini sholat bareng bersama orang. Jangan sampai ada orang terganggu karena mungkin kita kurang perhatian dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, jadi kita pengen sholat bareng itu sholat sama-sama khusyuk, sama-sama tenang, ya, menikmati. Ya, ini hal-hal yang terkadang mungkin luput dari perhatian sebagian orang dengan kurang memperhatikan dalam masalah seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, untuk skala prioritas dalam ibadah itu perhatikan waktu-waktu yang utama sama tempat-tempat yang utama. Ya, perhatikan waktu-waktu yang utama dan perhatikan tempat-tempat yang utama. Kita tidak bisa mengingkari di dalam Islam itu ada tempat-tempat yang di situ Allah berikan keistimewaan. Misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kemudian masjid-masjid secara umum, ini yang keempat. Sehingga misalnya kita ada rezeki dan ada kesempatan untuk bisa ziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ya jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan, baik itu dalam rangka umroh ataupun dalam rangka haji. Kan yang mana haji ini rukun Islam. Ya. Maka karena ibadah di Masjidil Haram itu pahalanya nggak sama dengan masjid-masjid yang lain. Jadi kalau ada kesempatan bisa datang ke sana, ya, maka selama di Mekah itu perbanyak sholat di Masjidil Haram. Ya. Ketika ada kesempatan berkunjung ke kota Madinah, bisa ke Masjid Nabawi, perbanyak salat di situ karena ini pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Ini termasuk cara mendapatkan pahala yang besar itu kita perhatikan tempat-tempat yang Allah muliakan, tempat-tempat yang Allah berikan keistimewaan. Ya, termasuk juga masjid-masjid secara umum, ya. Karena yang ranking pertama kan Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang keempat ini Masjid Quba, karena Masjid Quba ini ada keutamaan juga di kota Madinah. Yang kelima ya masjid secara umum. Ya, sehingga kalau kita mau dapat pahala yang banyak, ya sholatnya di masjid 5 waktu, jangan di rumah. Karena di rumah sholatnya sendirian. Kalau di masjid kan banyak orang. Apalagi kalau kita sholat berjamaah di masjid, itu kan satu langkah itu bisa mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Jadi berapa langkah kita ke masjid itu semakin banyak, semakin besar pahala yang Allah berikan. Ya, kemudian masalah waktu. Di dalam Islam ini ada waktu-waktu yang istimewa. Seperti Ramadan, ini waktu yang istimewa. Ya. Selain Ramadan Ramadan ini nanti yang perlu kita perhatikan itu justru babak puncaknya Ramadan ini di 10 hari terakhir. Ya. Jadi di Ramadan itu
puncak-puncaknya itu di 10 hari terakhir. Tetap ya 1 bulan penuh ini penting. Cuman jangan sampai di Ramadan itu kita semangat di awal, ya kendor di tengah, bablas di akhir kan gitu. Ya jangan seperti itu. Justru Ramadan ini ya startnya itu harus bagus. Ya start itu menentukan. Kalau kita bicara masalah bola, kalau pemain itu gagal menerapkan strategi dari pelatih, sudah babak pertama sudah kebobolan 5 gol, kan repot nanti babak keduanya kan gitu ya. Jadi di bulan Ramadan sama start harus bagus. Ya, startnya bagus, ditata, ujung-ujungnya 10 hari terakhir semakin meningkat. Karena 10 hari terakhir adalah Lailatul Qadar. Ya, memang 10 hari terakhir godaannya banyak, diskonan. Ya itu godaan-godaan dunia ya. Kalau kita belanjanya mulai sekarang, insya Allah nggak akan tergoda. Ya, jadi itu para jamaah, para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku muslim dan muslimah, beberapa poin yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga bermanfaat ya. Beberapa poin tadi bisa kita catat dan semoga bisa kita amalkan. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang menambahkan, silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salat di awal waktu ya. Iya. Iya, sudah. Baik, para hadirin sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, kita yang wajib itu ada 5 waktu ini ya, mulai subuhnya, zuhur, asar, maghrib dan isya. Pada asalnya salat itu yang utama adalah di awal waktunya. Ya, semakin di awal waktu itu semakin besar pahalanya dan juga kita nggak khawatir kelupaan karena ditunda-tunda kan akhirnya lupa atau nanti malah ketiduran dan sebagainya. Tapi memang ada sholat itu yang itu malah diakhirkan itu lebih utama, seperti sholat isya itu boleh. Ya, sholat isya ini apalagi tadi yang di pertanyaan tadi memang ada kondisi ada kondisi yang itu memang menyebabkan kita untuk mengakhirkan sholat isya. Ya, maksudnya mengakhirkan bukan sampai di akhirnya ya, tetap mungkin setelah kita ngajar privat atau ngajar les, ya setelah seketika itu juga kita langsung sholat isya. Jadi boleh, dalam hal ini yang saya ketahui sholat isya itu justru yang bagus itu agak diakhirkan selama tidak memberatkan. Tapi kalau kita sholat berjamaah di masjid kan nggak mungkin sholat isya kan diakhirkan, ya ditunda, karena itu akan membuat orang juga malas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita safar, bepergian, ya kita menjamak maghrib dan isya itu bisa agak diakhir mungkin jam 8:30, jam 9, itu lebih utama. Dan juga sholat yang boleh agak ditunda itu sholat zuhur kalau di cuaca yang sangat panas. Karena dulu di zaman Nabi SAW itu memang belum ada kipas angin, belum ada AC, belum ada listrik bahkan ya. Jadi kalau zuhur di waktu itu kalau di musim panas itu sangat panas, betul-betul panas. Sehingga Nabi SAW membolehkan sholat zuhur ini agak ditunda sedikit ketika mungkin matahari sudah agak condong ke arah barat, sehingga cuaca mungkin agak lebih dingin sedikit, walaupun agak dingin banget. Ya, kembali kepada pertanyaan, itu boleh kalau memang sholat isya ini kalau ada kondisi tertentu kita agak akhirkan. Tapi kalau memang kita ada kesempatan untuk sholat di awal waktu, maka sholat di awal waktu adalah sebuah pilihan yang bijak dan pahalanya besar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi yang ditanya? Ini. Iya.
Iya, iya. Oke. Para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam ibadah sholat itu diantara salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Dan kita harus tahu juga batasan-batasan aurat, yang laki-laki batasannya bagaimana, yang perempuan batasannya bagaimana, ya. Jadi memang kalau yang bersangkutan yang kita lihat, yang kita perhatikan, ya ketika dia sholat itu auratnya sudah tertutup secara sempurna, walaupun kita lihat mungkin langsung pakai mukena ya, tanpa dan lain sebagainya, maka selama ya memang itu kurang pantas dari sisi kita. Cuman kalau ya kalau memang bisa dinasihati, mungkin orang yang bersangkutan bersangka udah ini sudah menutup aurat yang jelaskan begitu, bisa jadi seperti itu. Ya nanti disampaikan saja secara pelan-pelan. Ini kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya ya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah tidak sama dengan manusia, karena Allah yang menciptakan, manusia itu makhluk yang diciptakan. Kalau kita menghadap kepada manusia siapapun dia, apalagi manusia itu punya jabatan kayak menghadap ke lurah, menghadap ke camat, menghadap ke wali kota, kita kan masa pakaiannya saenake dhewe kan nggak mungkin. Pasti kita menata pakaian kita, kalau perlu jauh-jauh harus kita persiapan busananya gimana. Apalagi tamu kayak wali kota, gubernur, itu manusia yang sama dengan kita, manusia dari tanah. Nanti kita kembali ke tanah juga dikubur, maksudnya sama. Nah, masa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita, yang tidak sama dengan manusia, dan kita akan kembali kepada Allah. Ya tentunya di sini kan kita harus perhatikan juga. Jadi sampaikan ya kalau bisa menutup aurat secara sempurna ya, mungkin double, selain mukena ada pakaian dalamnya juga. Itu tentunya lebih menutup aurat secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada lagi atau cukup? Nggih, monggo. Iya, yang sejauh yang kami ketahui, karena kami juga masih belajar, insya Allah kita juga sama-sama belajar. Karena belajar ini nggak ada batasan waktunya, belajar kan sampai meninggal dunia. Terus belajar, ya baca, membaca, datang ke pengajian, tanya. Di antaranya yang pernah saya baca itu, di antara sedekah yang paling utama itu adalah ajudul mukil. Sedekah ketika kita dalam posisi susah atau dalam kita sedang posisi membutuhkan harta dan takut miskin. Jadi kita kasih contoh, ada dua orang A dan B. A ini orang kaya, B orang yang pas-pasan ya. Jadi sama-sama sedekah 300.000 bagi orang kaya itu nggak ada apa-apanya, kayaknya apa-apa nih ya. Jangankan 300.000, mungkin 1 juta, 2 juta, bagi orang kaya itu nggak ada apa-apanya. Nah, sedangkan bagi orang yang mungkin ekonominya pas-pasan, 300.000 itu kan luar biasa ya, bisa untuk makan beberapa hari. Jadi pahalanya beda. Insya Allah yang saya tahu, dan pahala ini hanya Allah yang mengetahui. Ini sekedar yang saya perhatikan dan saya baca dari hadis Nabi SAW. Ya dalam hal ini sama-sama sedekah 300.000. Kalau sedekah misalnya A tadi punya hartanya miliaran sampai miliarder ya, 300.000 bagi miliarder kan nggak ada apa-apanya ya. Sedangkan orang yang B, dia hartanya mungkin kalau dia hitung-hitung paling 5 juta atau mungkin nggak sampai dari 5 juta. Kalau dia hitung-hitung asetnya dan sebagainya, maka beda banget ya. Jadi dalam hal ini saya dapat kabar itu ada orang kaya yang sudah menyiapkan 250 juta untuk ngasih buka puasa. Memang hartanya miliaran. Jadi 250 juta bagi orang kayak gini nggak ngefek gitu loh. Tapi itulah, jadi di sini kita itu kalau lihat orang kaya yang dermawan itu, kita jadi
bukan iri ya, namanya itu penginnya, pengen seperti mereka. Hanya saja dalam hal ini Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Dulu di zaman Nabi SAW, itu di zaman Nabi itu kan ada para sahabat itu. Apakah sahabat semuanya sahabat kaya? Hah? Semua sahabat kaya atau tidak? Ada yang sahabat-sahabat yang ekonominya pas-pasan, para sahabat itu. Nah, sahabat-sahabat yang ekonominya pas-pasan dalam tanda kutip ini, ketika mereka melihat sahabat-sahabat yang kaya, itu mereka datang kepada Nabi ya Rasulullah. Mereka ini curhat. Ya, para sahabat-sahabat tadi yang ekonominya pas-pasan, itu mereka curhat, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi memborong pahala. Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Mereka sedekah, kita belum bisa sedekah. Kan begitu. Jadi ini curhatannya para sahabat waktu itu. Ya. Cuma di sini waktu itu Nabi memberikan amalan-amalan, ya kalian bertasbih, bertahmid, bertahlil setelah sholat sekian. Ya insya Allah tidak kalah dengan orang-orang kaya. Ketika orang kaya mendengar hal ini, mereka juga mengamalkan sama. Maka di sini Nabi mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi di sini kita itu berlomba-lomba para diri, berlomba-lomba untuk meraih surga, berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan, insyaallah tidak sama ya orang yang miskin mungkin pas-pasan tapi dia masih menyempatkan untuk sedekah dengan orang kaya yang mungkin jumlah nominalnya sama tapi dia kaya raya. Itu tidak, insyaallah pahalanya lebih besar kepada orang yang miskin tadi yang dia masih menyempatkan untuk sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Oke, ada lagi atau cukup? Karena masih ada sesi yang berikutnya kayaknya ya. Sampai jam berapa ini nanti? Jam 1. Ya kalau tidak ada saya kira cukup ya. Mudah-mudahan tadi poin-poin yang saya sebutkan secara singkat. Sebenarnya setiap poin itu ada landasannya, ada dari Al-Quran atau dari hadis. Cuman ada sebagian poin tadi yang kita tidak sebutkan dalilnya. Tapi insya Allah yang saya sampaikan semuanya itu ada landasannya, bukan dari pendapat saya pribadi, bukan dari akal saya, tapi semuanya kita beragama menjalankan Islam itu berlandaskan dari Al-Quran, berlandaskan dari hadis-hadis Nabi SAW, dan juga pemahaman para sahabat generasi terbaik umat Islam. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa maksimal di bulan Ramadan ya, bisa menjalankan puasa 1 bulan penuh, bisa memperbanyak membaca Al-Quran, bisa memperbanyak sedekah, bisa sholat tarawih 1 bulan penuh ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan ya, kecukupan, rezeki yang halal dan berkah, yang dengan rezeki itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah di atas Islam sampai kita meninggal dunia sebagaimana Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belajar apa barusan dengan Ustaz Budi? Ini. Ada yang sadar tadi masnya? Yang belum sadar tadi? Oh iya, dikit-dikit mau. KTP ini? KTP di sini mas. KTP nya. Mohon untuk tidak direkam